Halo teman-teman, selamat malam. Oh, kurang kompak. Selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang ke sini. Dan Anda adalah orang terpilih karena habis maghrib tadi saya diberitahu panitia kalau masih ada ratusan orang yang mau mendaftar masuk, tapi karena mempertimbangkan tempat tidak bisa diterima. Jadi di forum ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang tidak bisa masuk, minta maaf ya, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa ke sini. Oke, ya sebelum Anda nanti menikmati lagu-lagu indah dari Mbak Fani Sugi ya, kita akan ngobrol tentang kebudayaan dengan Pak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid dan Mas Sabran, Prince of Maya. Nah, karena gak boleh dipanggil Gus katanya. Ada yang suka datang ke Maya? Coba-coba yang datang ke Maya. Mau sidi yo cah Maya ning kene yo. Kalau fans Mbak Fani Sugi. Loh kok berarti fans saya ini kayaknya ya. Oke, saya panggil Dr. Hilmar Farid. Silakan. Kasih tepuk tangan. Wah, ini ganteng bos dirjen kita ini. Silakan. Iya, dan langsung saja Panembahan. Iya, Mas Sabran Noe. Iya. Oke, dengan gayanya yang anggun, nyebutnya susah ini. Kita sebut apa ya? Penyanyi ya, budayawan, pengembang teknologi gitu. Sama kayak Pak Dirjen kita, atribusinya susah. Beliau ini juga musisi loh, Mas Abram. Kapan-kapan main bareng lah. Main piano ya Bang ya? Dulu main piano ya? Main piano ya? Ini. Main piano dulu ya? Bahas modal nekat. Bahas. Sejarawan juga. Nah kita akan ngobrol dulu ya. Teman-teman santai. Silakan minumannya diminum, yang tidak bawa minum ya minta minum sampingnya ya, karena hidup kita harus penuh kegotong royongan. Oke. Selamat malam Bro Sabran ya. Ini Mas Sabran ini baru dari Jakarta. Tolong Mas, iya, Anda vokalis tapi suara Anda itu kalau nggak pakai teknologi itu nggak bisa. Oke. Udah ini ya. Sudah dikasih aman. Soundnya udah mirip Leto ya. Kebetulan sumber suaranya sama. Oh, oke. Yang ya, penting sumber suaranya. Iyalah. Iya. Coba cek. Mahal. Vokalis beneran. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya dulu ya. Mohon maaf kalau saya manggilnya kadang Bang, kadang Pak ya, karena saya kebetulan kenal dan mengagumi beliau. Iya, masih kuliah sudah menerjemahkan satu buku penting di Indonesia, Zaman Bergerak ya. Masih kuliah waktu itu ya Bang ya? Waktu itu tahun berapa ya? Akhir-akhir lah, tahun keempat, tahun kelima. 6 tahun kuliahnya kalau ini. Iya nggak apa-apa, saya 7,5 tahun. Kuliah di Departemen Sejarah ya, UI, lalu PhD-nya di Singapura ya. Tapi beliau ini sebetulnya aktivis, sejarawan juga, penulis, dan tadi itu musisi. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama ini, Bang, dengan background seperti itu, waktu Anda diminta jadi Dirjen Kebudayaan dengan latar belakang aktivis, peneliti, orang yang aktif di dunia NGO gitu ya, apa yang pertama kali Anda pikir dan
apa yang membuat semacam hal pertama yang Anda kerjakan waktu itu? Karena kan itu seluruh aktivitas Anda itu dulu di luar birokrasi pemerintahan. Silakan. Ya, waktu pertama kali mulai, jadi gini, konteksnya juga penting gitu, karena banyak yang bekerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu bidangnya sama kan, sejarah, arkeo dan segala macam. Jadi banyak dari mereka udah kenal lebih dulu waktu masuk. Jadi lingkungannya nggak terlalu asing, ya. Bahasanya juga kurang lebih sama lah karena dari bidang yang sama. Tapi kebiasaannya itu beda banget. Ya. Kalau di luar ya seperti kita di sini lebih setara ya. Jadi ada egaliter. Kalau di organisasi pemerintahan ini kan hierarki itu penting sekali kan. Kan ada eselon, dulu ada eselon 1, 2, 3, 4 gitu, ada menteri di atasnya, ada staf di bawah banget gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini berjenjang nih, dokumen misalnya, itu kan dari bawah tuh, ya. Bawah susun naik 4, 3, 2, 1 ke menteri gitu. Dan dalam setiap, nah ini juga menjelaskan kenapa kadang-kadang surat menyurat itu lama gitu ya. Jadi karena dari sini nih 4, 3, 2, 1 naik, pindah ke kementerian sebelah 1, 2, 3, 4 turun dan seterusnya gitu ya. Terus aja kayak begitu. Nah itu hal pertama yang langsung terasa perbedaannya. Kok untuk satu urusan kayak begini muternya lama banget. Misalnya sekarang tolong saya dibuatkan daftar apa gitu ya. Kalau di luar kita dengan cepat bisa ngumpulin mungkin setengah hari jadi ya. Kalau sana tuh muter dulu 2 minggu belum tentu balik seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi itu hal pertama. Hal kedua, kebiasaan dalam organisasi yang sangat hierarkis, susah mengambil keputusan kalau tanpa persetujuan atasan. Ya, kulturnya begitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini urusannya itu memang katakanlah mendasar, penting, kebijakan apa gitu, oke lah, ya perlu ada keputusan dari yang tertinggi gitu. Tapi kalau bikin spanduk, ya itu juga perlu arahan ya, ruwet kan gitu ya, karena acara mungkin ada 200 dalam setahun, terus 200-200-nya itu mesti diperiksa apakah posternya sudah sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Nah kayak gini-gini yang waktu awal langsung diubah. Yang nggak perlu diputuskan oleh atau memerlukan kayak semacam arahan itu ya putuskan sendirilah. Ya, jadi kultur organisasi itu mungkin hal pertama yang langsung terasa ya ketika masuk itu kayak perbedaannya sangat besar dengan di luar dengan di dalam. Kalau untuk sekelas Direktorat Jenderal, ya, apalagi di sebuah kementerian yang besar gitu ya, ada nggak diskresi tertentu yang bisa diambil tanpa harus melibatkan menteri atau bahkan presiden? Cukup banyak. Ada ranah kewenangan kita gitu dalam hal tertentu ya, itu cukup luas sebetulnya. Kalau keputusan tingkat misalnya kayak menteri dan presiden hanya kalau menyangkut, bisa apalagi kalau presiden yang menyangkut kepentingan nasional gitu ya, itu kita tentu akan minta pandangan, setidaknya kalau misalnya dibilang ya silahkan putuskan sendiri ya, oke balik ke kita ya. Menteri kalau itu menyangkut kebijakan yang lebih besar di tingkat kementerian gitu. Tapi lain dari itu praktis itu adalah ranah kewenangannya dari pejabat yang bersangkutan gitu ya. Oke, gini ya teman-teman ya, Pak Hilmar Farid ini sudah 9 tahun jadi Dirjen Kebudayaan. Saya kira itu bukan waktu yang pendek. Saya tidak tahu apakah kemudian beliau nanti akan jadi menteri atau ya kita nggak tahu nasib orang gitu ya. Tapi saya kira di forum ini walaupun tidak masuk dalam TOR, rasanya ini kesempatan saya untuk bertanya pada Bang Faye, apa yang Anda refleksikan selama kurang lebih 9 tahun bekerja sebagai Dirjen Kebudayaan. Hal apa saja yang Anda tandai sebagai satu hal strategis yang berusaha Anda selesaikan? Hal pertama
ini sebetulnya kan sumber daya yang kita miliki untuk mengurus kebudayaan cukup besar. Seperti tempat ini, ya, ini salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Dulu namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi resources atau sumber dayanya sangat besar. Problemnya adalah seringkali sumber daya ini ya, ada di tangan penyelenggara organisasi negaranya. Ya. Dia yang kemudian menentukan ya, ini mau dikemanakan dan seterusnya. Sehingga seringkali sumber daya yang besar ini nggak sampai ke siapapun yang sebetulnya merupakan pelaku kebudayaan di bawah, apakah itu seniman, apakah itu pelestari, apakah itu mahasiswa pengen punya kegiatan dan seterusnya. Jadi waktu baru masuk lihat kenapa ini seperti leher botol gitu ya, jadi bottleneck ya. Jadi untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa menguntungkan orang banyak ada atau terpusat pada orang-orang yang menduduki jabatan. Jadi waktu saya baru masuk nih, ini sebagai cerita ya, untuk bisa bikin gambaran lebih konkret. Di meja saya ini ada sekian proposal, ya, jumlahnya mungkin 100 lebih gitu. Yang harus diputuskan apakah dibantu atau tidak. Nah ini buat saya salah. Ya, bagaimana mungkin seseorang ya, diberi kewenangan dan juga tugas ya, untuk menilai 100 proposal yang kira-kira tuh kita dapat ya setiap 2 minggu ya, jumlah segitu ya. Dan itu kalau misalnya pun kita lakukan pasti tidak akan kuat ya, membaca sekian banyak itu, dan pasti tidak akan bisa membuat keputusan yang adil. Jadi hal pertama yang kemudian saya lakukan, lihat tumpukan seperti itu, ini harus ada tim yang membuat penilaian, dan tim ini harusnya independen, dan itu namanya blind review. Jadi dia nggak tahu siapa yang bikin ya, jadi nggak bisa misalnya sekarang masuk terus orang bilang saya nitip ya proposal, nah itu juga mesti diakhiri. Nah kebiasaan seperti itu makin diperkuat ketika ada dana abadi ya, dana abadi kebudayaan ini memang dibuat ditentukan oleh undang-undang, terus sekarang ini dikelola proses seleksinya dan seterusnya seluruhnya oleh panitia seleksi yang berasal dari luar pemerintah. Saya pun nggak tahu siapa yang daftar di Dana Indonesiana namanya ya, nggak punya suara juga gitu ya, karena itu maunya diurus sepenuhnya oleh satu panitia yang independen lah begitu. Dan itu mungkin salah satu capaian yang harusnya jalan terus nih kalau ke depan gitu ya. Jadi sumber daya itu betul-betul bisa diakses ya, oleh mereka yang memang bergerak di bidang kebudayaan gitu. Jadi nggak lagi diskresi dari tadi ya pejabatnya gitu yang bisa menentukan. Jadi udah bukan waktunya organisasi pemerintahan yang mengatur apa yang harus dilakukan dalam bidang kebudayaan. Tugas dari pemerintahan itu menjadi fasilitator sehingga memungkinkan orang untuk bekerja demi kebudayaan gitu. Itu perbedaan yang sangat besar, hal pertama. Hal kedua terkait organisasi ya, kalau dulu organisasi dibuat sedemikian rupa, ada direktorat seni, ada direktorat yang ngurusin cagar budaya, ada direktorat ngurusin sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Nah setelah ketika masuk lihat ya, kalau bidangnya kebudayaan ini mau kita perluas gitu, mungkin ada sekitar puluhan direktorat yang harus dibentuk ya. Jadi ini bukan cara yang bagus. Dan yang paling penting kalau kemudian dibagi per bidang, ada yang namanya silo ya. Itu kayak tabung-tabung gitu. Kalau kamu lihat misalnya orang bikin pupuk, orang bikin atau energi, itu biasanya ada silo-silo. Tinggi, rapat, berdekatan tapi nggak nyambung satu sama lain. Dan itu yang terjadi di dalam birokrasi kalau seandainya setiap direktorat itu diberi seperti mainannya sendiri gitu. Nah itu juga kita ubah. Jangan pakai pendekatan bidang, jadi bukan mengurus bidang-bidang unsur kebudayaan yang jumlahnya banyak itu, tapi coba lihat prosesnya. Nah di dalam undang-undang memang ada amanat gitu ya, apa sih kebudayaan itu kan bidang yang sangat cair gitu ya. Dan cara yang paling baik untuk mendekatinya adalah melihat fungsinya dari kita ini sebenarnya mau ngapain sih dengan kebudayaan. Rumusnya sederhana banget, lindungi, kembangkan, manfaatkan, dah ya. Dapat 3 itu sebagai cara kita mendekati si kebudayaan apapun itu, apakah itu cagar budaya, apakah itu warisan budaya, apakah seni kontemporer, apakah itu seni modern dan seterusnya dan seterusnya. Jadi caranya organisasi pemerintah yang mengurus kebudayaan ini juga kita geser. Nah ini juga kayaknya penting ya untuk dipertahankan. Jangan balik ke zaman dulu orang ngurusin seni
per bidang gitu ya, dan pasti akan ada yang kelewatan kalau begitu ya kan, karena seni tradisi ya Indonesia ini kita tahu 514 kabupaten kota, 38 provinsi, puluhan wilayah kebudayaan, 1.100 suku bangsa, nggak akan mungkin diurus dengan cara bidang per bidang. Ya, yang mungkin adalah sekarang ini balik kepada fungsinya. Kalau fungsi pelindungan, negara mungkin di depan yang mendokumentasi, inventarisasi dan seterusnya. Pengembangan dari yang dilindungi itu, ya semua teman-teman bisa terlibat di dalamnya. Mikirin misalnya sekarang ketemu reliefnya Borobudur, ada banyak sekali narasi di sana. Mau dibikin jadi komik bisa, mau dibikin jadi pertunjukan musik bisa, mau dibikin jadi film bisa dan seterusnya. Ya. Cara itu akan mempermudah gitu orang untuk mengakses kekayaan budaya yang kita miliki. Kalau diperlakukan per bidang agak susah ya, karena tadi ya kita akan berhadapan dengan begitu banyak bidang, dan ya tentu dari organisasi pemerintahannya nggak akan sanggup mengelola itu semua. Nah, ini yang bikin penasaran ini, Bang. Tadi ya, kebudayaan itu sendiri kan terlalu luas ya. Terlalu luas, bahkan kalau kita sempat belajar tentang kebudayaan, debat kebudayaan aja definisinya bisa nggak pernah selesai begitu. Padahal pemerintah kan nggak boleh bekerja dengan cara seperti itu. Ya. Sementara rumpun yang mesti diampukan besar. Terus tadi itu juga himpunan-himpunan yang di dalamnya, dari mulai perlindungan, pengembangan sampai pemanfaatan, itu juga nggak mudah. Pertanyaan saya begini, bagaimana dari seluruh hal yang Anda tanggung sebagai tanggung jawab seorang pimpinan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, memilah mana yang ini strategis, mana yang mesti didahulukan, dan mana yang mesti diperhatikan gitu. Kan nggak mungkin ya dalam waktu 9 tahun atau mungkin 20 tahun pun rasanya kalau kita ngomong kebudayaan Indonesia itu terlalu pendek waktunya ya, gitu, betul nggak? Mungkin karena makin banyaknya gitu kita malah bingung gitu. Betul, ya problem Indonesia ini terlalu kaya kalau udah bicara tentang kebudayaan ya. Tapi balik soal tadi, gimana sih menentukan prioritasnya? Nah, di sini ada satu kata kunci yang sangat penting, partisipasi. Partisipasi siapa? Publik ya. Karena kalau misalnya sekarang ya kembali misalnya menentukan apa sih yang harus diutamakan, ditonjolkan gitu. Kalau dulu ya sangat bergantung kepada siapa yang duduk di pimpinan ya. Misalnya dia adalah seorang arkeolog, ya tentu fokus pada urusan cagar budaya dan seterusnya. Kalau misalnya dia seorang seniman, katakanlah penari, maka seni tradisi ya terutama seni pertunjukan yang diutamakan dan begitu. Jadi saben kali ada orang yang menduduki jabatan tersebut, itu yang kemudian menjadi perhatiannya, mengikuti apa yang menjadi minat. Saya misalnya latar belakangnya sejarah gitu ya. Kalau mengikuti mauan saya ya mungkin kita sibuk bikin penelitian sejarah, terbitin buku banyak-banyak, bikin film sejarah dan seterusnya gitu. Nah, caranya bagaimana kemudian untuk mematahkan kecenderungan seperti ini? Ya partisipasi. Saya kasih contoh misalnya ada Pekan Kebudayaan Nasional gitu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melibatkan orang yang menjadi kurator, ya, orang dari luar, ya. Sehingga dia yang kemudian memberikan penilaian, diskusi dengan banyak orang dan seterusnya gitu. Oke, kayaknya tahun ini kita mengangkat ya, soal kebudayaan yang terkait dengan pangan misalnya, ya. Atau sekarang ambil ekspresi-ekspresi lokal yang bercerita tentang penyembuhan, dan itu semuanya ada di dalam diskusi yang dilakukan oleh para kurator. Ya saya kadang-kadang datang ngintip diskusinya sebentar, tapi tahu bahwa saya tidak berperan untuk ikut membicarakan itu. Ya, tugas saya adalah memutuskan nanti kalau semuanya sudah selesai didiskusikan, bikin kebijakannya, menyediakan segala macam sumber daya yang diperlukan agar kegiatannya berjalan itu. Sebagai administrator, bukan saya nggak punya pendapat mengenai hal-hal yang sifatnya estetika, tapi peran yang dimainkan di sini sebagai administrator. Nah, itu sering susah ya membedakan peran gitu. Kadang-kadang teman-teman di birokrasi juga, wah tapi harusnya begini begitu ya. Kalau misalnya ibu memang begitu concern soal itu, jangan fokus pada urusan administrasinya, masuk jadi kurator.
Ya, tapi jangan ambil dua-duanya gitu, karena itu kecenderungan yang selama ini atau boleh dibilang sebelumnya itu jadi sumber masalah. Ya, ketika orang yang pegang sumber dayanya, yang pegang regulasinya juga punya pendapat yang kuat mengenai apa yang harus dilakukan. Ya, sehingga tadi ya seringkali nggak match dengan apa yang ya, masyarakatnya kemudian juga nggak merasa ini terwakili di sana gitu. Jadi partisipasi publik itu penting sekali ya di dalam perumusan kebijakan dan juga pelaksanaan itu. Oke, Bang, ini yang datang ini sudah kita batasi ini sekitar 400 orang teman-teman. Ini rata-rata usianya di bawah 30 tahun. Apa yang bisa Anda nyatakan kepada adik-adik ini bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan berupaya keras untuk menjadi fasilitator yang baik terhadap masa depan mereka dalam konteks kebudayaan. Silakan, Bang. Kalau begini, saya mungkin mulainya dari satu fakta yang sebetulnya mestinya jelas sekali, tetapi jarang dibicarakan, jarang dinyatakan, dan juga jarang menjadi basis bagi pengambilan keputusan atau kebijakan. Ya. Faktanya adalah bahwa Indonesia adalah satu dari 3 keanekaragaman biokultural yang terbesar di dunia. Fakta. Ya. Pertama itu Amazon ya, di Amerika Selatan sana, kemudian Kongo, Nigeria di Afrika, dan kita Nusantara ini. Dan kalau misalnya sekarang ini kita melupakan sementara batas-batas administratif, masukin Papua Nugini, masukkan Filipina dan seterusnya, dia terbesar. Apalagi kalau lautnya dihitung. Ya. Ini adalah basis bagi kita ya, untuk mengembangkan apa yang disebut kebudayaan. Kebudayaan kita ini lekat sekali dalam hubungannya dengan alam. Ya. Orang Minang, alam terkembang menjadi guru. Ya. Ada banyak sekali praktek-praktek kultural yang kita lihat di sini itu sangat lekat, ya. Bukan hanya pemanfaatan alamnya gitu ya, tapi inspirasi dan segala macam simbol dan banyak sekali. Menurut hemat saya sejauh ini belum banyak dieksplorasi. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini teman-teman mulai mikir, wah mau bergiat budayanya segala macam, tolong tengok itu. Tolong lihat itu, kekayaan yang belum banyak disentuh oleh orang. Menarik secara artistik, menarik secara estetik, menarik secara pemikiran dan seterusnya, dan juga jangan dikira itu nggak punya nilai ekonomi. Ya. Salah satu industri di dunia ini yang sekarang berkembang sangat pesat namanya industri wellness. Ya. Wellness ini bahasa Indonesianya kesehatan, kebugaran ya di dalam ranah itu. Dan yang terkait dengan produk semacam itu tuh luar biasa banyak ya. Mulai dari ngurus mental health ya, kesehatan mental, terus yang ngurusin beauty, skincare ya, hidup sehat dan seterusnya, makanan sehat. Ini industri yang luar biasa besar. Total nilainya sekarang nih di dunia itu sekitar 5,4-5,5 triliun dolar ya. Indonesia sebagai negeri dengan keanekaragaman biokultural termasuk yang paling besar di dunia, sayangnya di dalam peta industri wellness itu hampir nggak nampak. Hampir tidak nampak. Hampir tidak nampak. Dengan biodiversity yang begitu besar. Yang begitu besar. Oke. Kita untuk bidang-bidang tertentu karena mereka bagi itu ya, misalnya kayak skin, beauty care dan segala macam. Indonesia tuh nanti ada di urutan ke-17, urutan ke-34, urutan ke-51 gitu di dalam bidang-bidang itu. Sementara punya segalanya. Punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kalau misalnya dipertemukan dengan bikin sumbu X sumbu Y gitu ya, akan ketemu dengan keanekaragaman budaya. Dan kalau kita lihat orang kampung kalau lihat tanaman kan mulai dari ujung daun sampai akar ada manfaatnya gitu ya. Dan ini kekayaan yang luar biasa yang belum banyak ditangani gitu. Jadi kalau boleh nitip gitu ya, ke depan nih seperti apa sih, tolong tengok gitu. Lihat di kampung masing-masing. Saya kebetulan baru pulang dari Alor ya. Luar biasa daerah yang punya kekayaan tadi ya, biokultural yang luar biasa. Yang aneh adalah stunting tinggi ya. Kemudian kekurangan gizi, ada banyak problem pangan, kerawanan pangan dan seterusnya.
padahal pusatnya ikan. Ya. Hampir nggak punya alasan sebenarnya kalau lihat kekayaan yang dimiliki. Kenapa ini bisa hilang pengetahuannya? Ya. Kalau misalnya kita perhatikan sejarah di abad ke-20 masuknya modernitas, ya, termasuk ilmu-ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi dan segala macam menggeser pengetahuan lokal ini. Kan? Bukan hanya menggeser dalam pengertian menganggap ini tidak penting, diremehkan, ditindas, ya. Kemudian juga dalam banyak hal dihilangkan gitu, dan ini menjadi problem generasional kan, ketika orang tuanya tidak lagi meneruskan kepada anaknya, generasi ketiga keempat hilang. Nah sekarang yang kita upayakan di Alor di NTT adalah merevitalisasi pengetahuan lokal ini mengenai kekayaan yang mereka miliki, karena ini adalah sumber dari kedaulatan pangan yang paling kuat. Ya, kalau dikasih training macam-macam gitu ya cuma jadi hafalan aja gitu. Tapi kalau sekarang pengetahuan yang sebenarnya ada pada masyarakat dibangkitkan kembali, dan pengetahuan ini kan dan ini saya kira akan sangat menarik kalau kawan-kawan masuk ke ranah seperti itu ya. Pengetahuan itu bersemayam di mana? Di nyanyian, di tekstil, di wastra, ya, di keluh kesah yang muncul kalau mereka lagi nari gitu ya. Di dalam banyak sekali bentuk-bentuk yang kita nggak duga. Ya, dan itu buat saya kebudayaan yang luar biasa menarik. Oke, ada banyak ekspresi-ekspresi yang luar biasa, tapi itu bentuk-bentuk yang menurut saya mestinya kita gali. Ya. Karena sekali pengetahuan itu berhasil direvitalisasi, dimunculkan kembali, dia menjadi basis kekuatan yang luar biasa. Ya, tadi ya, bukan hanya menarik secara artistik, historis dan segala macam, tapi juga punya nilai ekonomi yang luar biasa. Gitu. Jadi itu ya kalau boleh. Oke. Kalau boleh. Silakan kopinya diminum dulu, Bang Ray. Oke, saya lanjut ke budayawan kita, Mas Sabrang. Wah, kocok itu juga sih pas. Gitu. Saya terakhir ngobrol sama Mas Sabrang itu diceramai saya tentang budaya Korea. Saya itu kan, mohon maaf ya teman-teman yang suka K-pop ya, saya memang enggak mengikuti. Ini soal usia aja, tapi rupanya Mas Sabrang ini ngikuti. Dia bisa menceritakan dengan detail ya betapa powerfulnya itu budaya Korea itu. Termasuk saya disuruh mengulik tentang BTS. Ngerti kok BTS itu tower dulu Pak. Jadi saya bilang, oh boy BTS sih. Nah, sampai jam 3 pagi itu saya diceramain oleh beliau. Tapi oke, itu ini aja pengantarnya. Nah, bro, kamu kan orang yang sangat peduli dengan kebudayaan ya, punya forum-forum di banyak kota ya, kayaknya lebih banyak ngomong kebudayaan daripada nyanyi ya. Nah pertanyaan saya sederhana, ini anggap saja Anda tidak sedang ada di sampingnya Pak Dirjen ini gitu, supaya lebih enak ngobrol kita ya kan. Kita selalu dijejali oleh tadi itu ya, informasi tentang keragaman kita yang luar biasa, kekayaan adat istiadat, sejarah kita yang juga luar biasa. Tapi kenapa dalam faktanya kita tetap tidak bisa atau belum bisa berkompetisi dengan baik sebagaimana tadi Pak Hilmar Farid menyatakan? Apa sebetulnya problem? Bukankah itu juga problem kebudayaan juga? Silakan Mas Abram. Turun apa-apa kelas berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras, lupakan dulu utang dan ditinggal mantan. Kita hari ini ngobrol kebudayaan gitu ya. Mungkin saya bisa menjawab itu tapi dengan background dulu, karena pemahaman tiap orang seperti dikatakan tadi terhadap budaya kan berbeda. Oke. Sehingga fondasi pemahaman itu, fondasi pandangan itu akan menentukan analisis kedepannya seterusnya seperti apa. Itu kalau saya sendiri melihat budaya, dan tentu saja kalimat saya tidak bisa dijadikan referensi karena saya ini pandangan pribadi saya terhadap pemahaman saya terhadap budaya. Saya melihat budaya itu seperti, kalau fenomena itu kan ada layernya yang bisa dibuat untuk menjadi analogi. Misalnya saya membuat analogi seperti ini.
ketika kita nonton film dan kemudian ada orang jatuh dari tangga tidak sampai mati, itu kita tertawa atau terkejut atau tersedih itu bukan pada kejadiannya, tapi pada background musiknya. Background musiknya. Kalau musiknya lucu, ketawa, kita tertawa. Kalau background backgroundnya sedih, ya kita wah apa yang terjadi nih, kan gitu. Bahkan kita di setting kalau misalnya ada pahlawan mau masuk, itu setting musiknya dulu dan membuat kita bereaksi, kan gitu. Artinya ada dua layer di sini, bahwa betapa pentingnya konteks setting itu menentukan makna dari yang di depan. Ini lagi-lagi terlihat pada kalau Anda main AI, itu betapa konteks sangat penting untuk kita bisa ngobrol dengan AI secara jelas. Nah, saya melihat budaya itu seperti itu. Budaya adalah konteks di mana para manusianya bisa berekspresi. Jadi dalam satu kumpulan masyarakat gini muncul budaya itu emergence menurut saya. Emergence itu muncul dengan sendirinya dalam tanda petik seperti itu karena banyak agen yang berinteraksi dengan bahasa. Nanti ini ada hubungannya nih kemudian dengan bahasa nih. Dengan bahasa kita berinteraksi menghasilkan sebuah konteks setting. Karena kalau Anda Mas Putut sedang berekspresi, yang lain jadi background nih. Si B sedang berekspresi, lainnya jadi background. Tapi memang gitu, harus satu menjadi background, harus satu agar yang lain bisa berekspresi. Nah ini ketika ditontonkan pada rentang waktu, kemudian kita diberi setting oleh sejarah nenek moyang kita, itu muncul setting itu sebagai budaya. Nah, bahwa kemudian ada ekspresi budaya, itu muncul dari setting yang dilahirkan dari interaksi manusianya. Kita nggak bisa ngomong budaya, tiba-tiba muncul musik. Ada konteksnya nih, kenapa Sunan Bonang membuat Bonang. Karena ada sebuah objektif, dia membuat setting budaya. Kalau saya misalnya gini, salah satu ceritanya. Islam masuk ke Indonesia di Baros itu sebelum perintah sholat turun. 800 tahun sangat susah masuk Jawa. Saya ngeritain teman-teman ini. Terus kemudian gimana cara masuk Jawa? Karena sudah punya peradaban, sudah punya setting sendiri, tidak bisa dikasih setting nih. Akhirnya masuklah melalui setting yang ada. Orang Jawa senang nembang, senang pertunjukan, senang makanan. Diberi makna yang berbeda dengan setting yang sama, konten yang kemudian agak berbeda. Proses itu melahirkan budaya baru, budaya akulturasi lagi. Jadi manusia menghasilkan budaya, budaya menghasilkan memberikan setting untuk manusianya. Nah salah satunya kemudian gini, ketika kita ngomong Korea, ini nanti hubungannya kan kemudian karena akarnya adalah interaksi dan interaksi itu dijembatani oleh bahasa. Artinya teknologi yang memberi kesempatan manusia untuk berinteraksi dengan cara yang berbeda akan menghasilkan budaya pergeseran budaya yang menghasilkan setting baru, kan gitu. Nah Korea sangat berhasil menggunakan setting itu, menggunakan teknologi untuk men-setup settingnya dia. Sekarang kita kalau melihat ada orang joget-joget sedikit dengan karakter tertentu, kita langsung settingnya langsung Korea nih. Nah itu masukin yang lain jadi jauh lebih mudah karena ada setting tersebut. Nah kalau tadi saya disuruh ngomong seolah-olah tidak ada siapa-siapa di sini, menurut saya kita tidak begitu masuk pada sudut setting tersebut karena setting ini bukan muncul dari ekspresi, setting ini muncul dari emergence, dari obrolan-obrolan, dari rasan-rasan dan seterusnya. Misalnya gini contoh sederhananya, saya ditanyain sama orang yang nonton wayang, terus dia tanya, Pandu Dewanata itu siapa sih? Dia bisa melakukan riset, mari kita tabrak dengan fakta psikologi yang ada sekarang. Masa fakta psikologinya, atensi span kita cuma 8 detik, tidak begitu panjang untuk bisa melakukan riset. Pengen tahu sedikit, susah cari jawabannya, ditinggal. Ini lost opportunity untuk membuat setting, karena karya hanya akan muncul ketika settingnya sudah jadi nih. Karya ekspresi itu bertahan melewati zaman kalau dia punya utility-nya, punya manfaatnya. Misalnya kalau di Bali, karena dia punya utility dengan agama, dia punya utility dengan income turisnya, itu kita diemin aja hidup sendiri itu, nggak perlu diapa-apain. Kenapa? Karena dia punya utility-nya dan kemudian menghasilkan setting baru ketika terjadi interaksi terhadap utilitasnya tersebut.
Nah waktu itu saya pernah mengusulkan kepada apa namanya di dirjen di kantor itu saya datang. Saya waktu itu mengusulkan, ini masyarakat banyak yang tidak tahu terhadap budaya kita nih, dan di Google memang tidak banyak. Website kita, website bahasa Inggris itu 60,4%, website dengan bahasa Indonesia itu 0,7%. Artinya sumber kita sangat sedikit. Kalau kemudian setting anak muda itu disetting dengan budaya luar, itu make sense, karena kita sendiri tidak punya sumber banyak di tempat yang dicari oleh generasi berikutnya, sehingga ruang kosong itu akan disetting oleh orang-orang yang punya dominasi di situ. Gimana memulai setting itu? Mudah mendapatkan informasi, sesederhana itu sebenarnya. Dia tanya Pandu Dewanata, gimana dalam 8 detik saya bisa tahu Pandu Dewanata itu siapa, sehingga menghasilkan pertanyaan berikutnya. Ketika dia punya banyak pertanyaan dan banyak diskusi, nanti akan kemudian muncul karya, muncul gagasan, dan seterusnya. Problem kita adalah informasi tidak tersedia just in time. Ketika butuh ada, kita cuma punya waktu 8 detik nih untuk memberi orang yang pengen tahu, untuk bisa mendapatkan jawabannya. Makanya waktu itu usulan saya, kita punya, kalau database punya data segitu banyak tentang budaya, terus kemudian kita punya 600 bahasa yang kemungkinan punah di tengah jalan, ini ada teknologi loh yang bisa nge-serve ini, membuat data ini menjadi hidup, masyarakat bisa bertanya langsung mendapat jawabannya. Artinya katakanlah dari 1000 orang 1 yang tertarik, tapi ketika dia bisa mendapatkan jawabannya, akan terjadi di otaknya pertanyaan berikutnya. Itu seed, itu benih dari emergence. Nah ini tidak bisa diserahkan ke masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya kapabilitasnya, tidak punya sumber dayanya untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di Indonesia. Makanya saya kalau dorong ya pemerintah nih. Bukan saya mengharuskan pemerintah, karena memang pemerintah yang paling punya sumber daya dan yang paling punya stake untuk menghidupkan budaya ini. Ini cuma yang sudah ada, mari di-serve ke masyarakat. Kalau masyarakat bertanya ternyata tidak ada di database, artinya ini bisa digali lebih lanjut, kan gitu misalnya. Ada mitos lokal yang ditanyain, database-nya nggak ada. AI-nya jawab, nggak ada ya di databaseku. Yang punya AI bisa melihat, ada ya sumber baru yang belum tertangkap nih. Oke, risetnya jelas arahnya kemana. Nah, penggunaan teknologi ini yang mempercepat. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, setting kita akan dibuat oleh orang yang mampu menggunakan teknologi dengan lebih cepat. Gitu. Oke, cukup di situ dulu, bro. Nah, saya lanjutkan dengan pertanyaan begini. Pertama, berarti kira-kira Anda itu ada dalam posisi bahwa yang namanya kebudayaan itu sebetulnya bisa di-engineer, ya? Not exactly. Oke, silakan. Oke, kita tidak bisa mengengineer tumbuhnya beras, tapi kita bisa membuat sebuah kondisi agar tumbuhnya beras itu bisa menjadi subur. Oke, jadi setting itu tadi yang bisa di-engineer, ya? Yang bisa di. Oke, satu hal ya. Yang kedua, berarti Anda bisa menyatakan bahwa di dalam mengengineer setting kebudayaan itu tadi, sebetulnya teknologi bisa berperan besar. Sangat berperan besar. Oleh karena itu, misalnya ancamnya punahnya bahasa di Indonesia, yang mana ya Pak Dirjen, kalau kita mau menelisik ya, punahnya tumbuhan, punahnya bahasa itu adalah salah satu indikasi punahnya peradaban kecil ya maksudnya ya. Teknologi itu bisa berarti, bro, dilakukan. Ketika saya mengusulkan itu karena kasus di Islandia itu bahasanya yang ngomong cuma sedikit, kalau nggak salah tinggal berapa ratus orang. Ini kalau nggak di lagi-lagi settingnya jadi jadi Inggris lagi. Ini pada khawatir nih, gimana biar bahasanya nggak hilang. Karena muncul teknologi yang namanya large language model yang sekarang terkenal dengan ChatGPT, dengan AI, itu bahasa diajarkan di situ, sehingga ketika tidak ada orang yang ngomong, orang tetap bisa belajar pada repository knowledge bahasa ini yang namanya AI ini. Makanya waktu itu saya, bisa kok dilakukan kok di sebuah negara yang di ujung sana itu preserve bahasa dengan teknologi. Kita punya resiko yang sama loh. Kenapa nggak kita gunakan yuk? Ya, waktu itu saya mengusulkan seperti itu. Ya. Saya punya pengalaman agak unik ini, Pak Dirjen dan Mas Sabrang ya. Mungkin 15 tahun lalu waktu saya ke Maluku, ke Pulau K, itu ada satu orang ya
yang menjadi perhatian masyarakat setempat, karena orang ini itu adalah satu-satunya orang terakhir dari sebuah suku, dimana kalau dia meninggal dunia, warisan budaya warisan bahasanya itu musnah. Jadi hype-nya di situ adalah bagaimana segera menikahkan orang itu supaya nanti setidaknya bahasanya itu nggak punah gitu ya. Saya dengar kabar akhirnya berhasil dinikahkan, tapi itu saya melihat bagaimana, saya menyebutnya dulu dan kawan-kawan the last Mohican. Jadi tinggal satu orang saja yang menguasai bahasa itu, dan agak telat menikah gitu. Jadi itu jadi problem sosial karena banyak orang ingin menyelamatkan orang ini ya, supaya bahasanya itu enggak punah gitu. Nah, oke, itu cara-cara yang ada di dalam masyarakat mungkin 15 tahun lalu. Kalau di sekarang ada teknologi yang tadi dibilang Mas Abram. Bagaimana Direktorat Jenderal Kebudayaan memandang teknologi itu untuk mengoptimalisasi, mereservasi dan mengembangkan pemanfaatan atas persoalan kebudayaan kita? Ini masih jadi, setuju banget ya, ada pekerjaan rumah yang sangat besar gitu ya. Dalam amanat undang-undang dibilang sistem pendataan kebudayaan terpadu namanya. Dan ini harusnya menjadi repositori dari semua catatan mengenai berbagai aspek kebudayaan, apakah itu pemikiran, praktek dan seterusnya. Sekarang sebetulnya dikumpulkan ya, ada data pokok kebudayaan, jadi kita mengakumulasi informasi dari lapangan dan seterusnya dalam repositori yang cukup besar. Problem adalah ini adalah himpunan data yang belum bisa dibilang accessible, ya, diakses dengan mudah yang tadi ya, misalnya langsung tanya, pertanyaan keluar dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh kementerian, dan ini problem silo yang tadi saya bilang tuh, ya, jadi orang yang ngumpulin data belum tentu adalah orang yang kemudian berhubungan dengan publik. Ya dia sibuk nih ngumpulin data, udah kumpul datanya, nggak merasa ada kewajiban untuk mengkomunikasikannya. Gitu. Orang yang mengkomunikasikannya bekerja dalam unit yang berbeda dengan yang mengumpulkan, sehingga nggak ketemu nih. Nah, sekarang kita coba ya beberapa kayak Borobudur, teman-teman di Borobudur bikin Borobudurpedia. Jadi Borobudur udah relatif bisa diakses informasinya dan seterusnya. Tapi inisiatif seperti ini saya setuju banget, itu harusnya gitu dibuat jauh lebih sistematis, jauh lebih besar gitu, dan itu memang PR. Nah, teknologi bisa berperan di mana? Di berbagai level. Ya. Misalnya sebagai contoh gitu ya, kita punya himpunan naskah ya, dalam berbagai bahasa yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini dipelajari mungkin sekarang ini baru segelintir persen ya, dari yang tersedia itu yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Ini himpunan pengetahuan yang juga luar biasa dikumpulkan paling tidak sejak tulisan dengan kertas itu mulai dikenal gitu ya. Jadi kita bicara nih tentang rentang waktu sekitar 7-8 abad gitu. Jumlahnya besar sekali. Untuk kemudian memastikan ada generasi baru yang mempelajari naskah ini, mempelajari filologi dan seterusnya, ya mungkin saya boleh tanya justru di sini, berapa dari kalian yang minat untuk mempelajari naskah kuno gitu, boleh angkat tangan. Ada? Filolog. Filolog ya di UGM. Anda? Terus apa? Tapi belajar naskah juga. Ingin tertarik. Belum tapi ya. Jadi faktual kalau kita lihat dalam masyarakat, ya keahlian semacam ini semakin lama semakin sedikit. Teknologi bisa step in. Untuk Hebrew misalnya, bahasa Ibrani, mereka udah selesai. Bukan hanya transliterasi menjadi huruf yang lebih akrab dalam dunia sekarang, dia juga sudah bisa menerjemahkan. Tingkat akurasinya, ya saya bukan ahli di bidang itu, tetapi dibilang sudah jauh lebih baik daripada katakanlah 10 tahun sebelumnya. Kita sekarang belum mulai. Ya. Padahal kalau misalnya ini digunakan gitu, itu percepatan akumulasi pengetahuan barunya juga akan luar biasa. Gitu. Jadi di level itu pun akan sangat berfungsi. Setelah mengumpulkan semua informasi, ya metadata menjadi sangat penting. Menghubungkan satu catatan dengan catatan yang lain gitu. Dan teknologi sekarang udah nggak kayak zaman dulu perpustakaan, orang nyari
Ya kalau di perpustakaan kan nyari melalui subjek, nyari melalui judul dan segala macam. Sekarang sebetulnya dengan sistem tagging itu dengan sendirinya udah terbuka lebar gitu. Tapi jujur gitu ya, investasi ke sini nih kecil sekali. Kalau lihat perpustakaan nasional misalnya sebagai contoh gitu ya. Di Belanda mereka udah mendigitalisasi koran-koran lamanya mulai sekitar abad 18 sampai sekarang. Delver namanya, dan itu akses publik ya. Jadi gratis, kalau bisa berbahasa Belanda tuh tempat yang enak untuk nyari segala macam informasi. Kita punya digitalisasi beberapa koran gitu ya, tapi masih jauh dari lengkap gitu ya. Dan ini penggunaan teknologi yang tadi ya, saya kira untuk membuka akses pada himpunan pengetahuan yang luar biasa yang diakumulasi dari zaman ke zaman gitu. Itu mungkin adalah kalau misalnya sekarang ditanya gitu ya, mungkin investasi yang dilakukan yang paling penting adalah itu ya, untuk membuka akses gitu kepada pengetahuan yang bentuknya bermacam-macam gitu. Dan studi mengenai itu sudah banyak dilakukan, tinggal sekarang orang tech ketemu dengan yang punya pengetahuan semacam ini, kolaborasi sehingga lahir ya mesin-mesin yang bisa membantu percepatan proses pengumpulan atau akumulasi pengetahuan itu. Oke, nah kalau tadi ya bergeraknya pemerintah sebagai fasilitator itu tadi ada 3 poin ya, baik itu perlindungan, pemanfaatan maupun pengembangan ya, Bang. Itu kan belum menyentuh pada level pengguna atau konsumen. Jadi kesadaran itu, saya mudahnya saya kasih contoh deh. Kalau teman-teman meminum kopi ya karena ngantuk atau karena kebutuhan biologis, itu ada di level ragawi ya. Ya karena itu kebutuhan kita gitu, kebutuhan teman-teman. Tapi kalau kemudian sadar mengonsumsi bahwa ini adalah kopi dari Indonesia, itu sudah ada kesadaran yang levelnya lebih meningkat lagi, yaitu entah itu nasionalisme, entah itu ekonomi nasional begitu ya, ada kesadaran itu. Tapi kalau kita tingkatkan lagi bahwa yang namanya pohon kopi itu adalah salah satu pohon yang punya tingkat konservasi yang sangat tinggi, itu kita punya kesadaran ekologis. Jadi level-level kesadaran itu saya kira juga belum cukup mendapatkan perhatian yang baik ya. Bukan berarti teman-teman itu nggak boleh ngopi Honduras, ngopi Kolombia, ngopi Ethiopia. Di kafe-kafe, beberapa kafe kita kan banyak tuh sudah mulai dijual ya. Kalau itu sebagai kesadaran kosmopolitan, pengen mencicip gimana sih rasanya kopi Ethiopia asal dari biji kopi gitu. Tapi kalau kesadaran tentang mengonsumsi kopi itu dinaikkan level demi level seperti yang saya bilang tadi, itu saya kira menjadi hal yang tidak hanya di aras yang artifisial. Orang bukan hanya hype, ngopi enak itu begini, di Sloop begini, enggak. Tapi kesadarannya bertahap. Dari mulai kesadaran ekonomi nasional, kesadaran ekologis, bahkan mungkin kesadaran spiritual. Karena dalam setiap biji kopi itu diserap seluruh unsur semesta yang ada di situ, gitu ya. Bener nggak kesadaran? Jadi kalau Anda minum kopi sampai di kesadaran begitu, Anda sakti. Nah, kalau itu ada di wilayah yang mesti dikerjakan juga oleh Direktorat Kebudayaan atau tidak? Memberikan penyadaran-penyadaran konsumen, users tentang hal-hal seperti itu. Silakan Bang. Diminum kopinya Bang berat itu pertanyaan? Langsung beda diceritain Putut tadi ya. Udah sampai ke semesta segala yang kopinya langsung beda. Ya itu yang saya kira nyambung tadi yang dibilang setting dengan narasi ya. Narasi itu penting sekali gitu. Karena misalnya kita bicara rasa ya tadi ya soal kopi gitu. Kopi masuk yang sebenarnya bekerja kan kemudian indera pencicip kita, tapi pada akhirnya membuat keputusan yang enggaknya kan otak. Ya.
Nah kalau otak diisi dengan berbagai macam informasi mengenai tadi ya, bahwa ini tumbuhan yang punya dampak ekologis yang bagus gitu, datang dari ini, dikerjakan oleh petani yang hidupnya bagaimana, terus-terusnya pasti akan berbeda ya. Dan itu saya kira mulai jadi tren nih sekarang, traceability ya, tentang melacak asal usulnya gitu. Ada misalnya sekarang produk-produk kayak madu, mereka bakal bisa tunjuk ya, madu itu bisa dibuat apa QR-nya, kemudian dilihat foto madunya, foto pohon tempat madu itu tumbuh muncul, dan dia harus percaya betul, oh ya ini memang adalah lebah yang bersarang di pohon buah tertentu sehingga rasanya begini begitu. Itu sekarang mulai menjadi kayak semacam tren. Kenapa? Karena itu memperkuat tadi ya, keinginan untuk mengkonsumsi dan juga membuat konsumsi menjadi berbeda. Ya, konsumsi sekarang lebih mindful, lebih istilah bahasa Indonesianya wawas gitu ya. Jadi dia mengkonsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ragawinya, tetapi juga untuk memberi umpan pada benak ya, pikirannya gitu. Dan itu penting sekali dalam kebudayaan. Apakah tugas dari direktur kebudayaan atau enggak? Ya kita pasti memfasilitasi, dan itu sudah cukup banyak sebetulnya ya. Misalnya kayak kita bikin satu acara makan gitu, yang makanannya berasal diambil dari reliefnya Borobudur. Relief Borobudur kan banyak sekali tanaman, hewan dan seterusnya gitu ya. Asal jangan makan kapalnya. Asal jangan makan kapalnya. Tidak semua relief di gitu. Jadi itu misalnya ketika diberi narasi bahwa ini dari Borobudur dan orang punya kebiasaan menanam dari 1200 tahun yang lalu, tentu makan malam itu menjadi sangat istimewa gitu ya. Ketimbang misalnya kita menghadirkan tanpa bercerita tentang dari mana makanan itu datang, apa sumber inspirasinya. Jadi kita support teman-teman yang melakukan itu pasti gitu ya. Dan tadi ya ragamnya banyak sekali ya, bukan hanya makanan ya, kita punya banyak sekali cerita narasi yang terkait dengan ekspresi budaya kita, dan itu bagian yang sangat penting. Dan kalau tanya soal kerjaannya pemerintah, mungkin kita lebih banyak di bagian mengumpulkan pengetahuan itu. Tapi mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat segala macam, ini justru harusnya tugas dari para pelaku budaya gitu. Pemerintah posisinya memfasilitasi agar mereka bisa melakukan itu. Oke. Nah, balik ke soal teknologi, Bro Sabrang ya. Gini ya, kalau tadi itu contohnya bahasa, saya punya contoh lebih sederhana deh, terasi. Saya datang ke Jogja ya tahun 95, saya kan orang kampung. Yang saya ketahui kok terasi enak ya terasi dari Bonang, Lasem. Begitu saya datang ke Jogja, saya pamer itu, banyak orang nggak terima. Itu pernah saya tulis di IG saya ya. Oke. Yang Anda maksud seperti itu, nanti di dalam prakteknya siapa yang menghimpun dan mengumpulkan informasi untuk diinput ke dalam data IT itu? Nah itu yang mungkin supaya lebih mudah ya. Oke. Kalau beberapa waktu yang lalu itu mungkin kita harus ada orang masukin inputnya ke database-nya seperti apa dan seterusnya. Ini saya pengen satu lagi karena saya lagi hot-hotnya nih 2 minggu terakhir lagi riset tentang tentang ontologi. Gini, AI, LLM itu sudah cukup pandai untuk kita suruh pada certain comment tentang kita suruh sesuatu itu sudah cukup pandai. Artinya gini, kalau dulu harus ada party sendiri yang mengumpulkan data, kemudian masukin data itu ke database. Bayangkan problem Wikipedia. Siapa saja boleh masukin, Wikipedia harus punya algoritma untuk menentukan mana sih data yang kemungkinannya lebih valid daripada yang lain. Karena gitu, ada algoritmanya di situ. Jadi gini, kalau sekarang Anda tanya tentang terasi dan seterusnya, itu siapa kemudian yang memasukkan, kan gitu? Betul. Oke. Karena kan bayangan saya, mohon maaf, kan ini kan bukan orang yang berkutat dalam teknologi seperti Anda ya. Paham. Bayangan saya untuk menyampaikan sesuatu kan membutuhkan input data. Betul. Silakan. Oke. Itu
bedanya di luar dan di dalam sistem itu yang disebut sebagai unstructured data, data yang tidak terstruktur menjadi structured data, data yang terstruktur. Dulu membayangkan data terstruktur itu seperti tabel-tabel yang berhubungan satu sama lain. Itu karena minim pemahaman semantik dari dari komputer sendiri. Sekarang komputer sudah cukup advance untuk memahami semantik, sehingga kita tinggal memberi fondasinya. Contohnya gini, contohnya kita misalnya pakai UFO, Unified Foundational Ontology. Ini diingat-ingat ya, saya bilang ini istilahnya itu susah-susah. Oh, ini istilah aslinya ini, Iya. daripada aku ngarang dong. Iya, maksudnya biar dicatat teman-teman, Iya, nanti maksudnya dicari gitu. Apa tadi namanya? Unified Foundation Ontology (UFO) itu salah satu cara ontologis untuk membedah dunia. Oke, kalau ontologi sih itu mata pelajaran penting di Fakultas Filsafat, saya belajar. Penting banget ontologi. Loh, gini, teknologi AI misalnya, itu kalau nggak paham filsafat, kita juga nggak bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Waduh, karena saya bangga sih. Semantiknya dia harus kita kasih guide nih. Guide-nya apa sih? Iya, Guide-nya ontologis nih. Oke, kamu memandang dunia secara ontologis. Oke, misalnya terasi. Terasi itu sub dari spesifik, dia substansialis dari makanan yang universalis. Katakanlah ini sambel universalisnya. Substansialisnya adalah terasi itu tadi. Dia punya properti gini. Karena dia sudah masuk pada kategori yang jelas, dia bisa dimasukkan ke database dalam kategori yang jelas tanpa harus ada intervensi manusia, sudah bisa jalan sendiri. Artinya teknologi modern sudah memungkinkan tidak perlu ada yang setiap hari harus kayak gini. Lalu data itu gimana bisa cara dapatnya? Datanya gimana? Crowd datanya? Crawling aja. Atau kita bikin ini tadi misalnya ada center AI yang ngambil data dari repositorinya budaya ini, bisa ngobrol sama orang lain. Yang diobrolkan ini kan dimonitor sama AI-nya. Oh, ada bahan baru nggak ya? Ada bahan baru nggak ya? Terus kemudian dia punya degree derajat kebenaran Bayesian misalnya. Contohnya gini, gimana Wikipedia menentukan informasi itu lebih benar daripada yang lain? Lebih valid. Itu dia melihatnya sederhana. Dari kecepatan update. Informasi kalau sering diupdate berganti-ganti artinya dia belum fix di society. Tapi kalau datanya dimasukin udah nggak ada yang ganti setahun, ngomong gravitasi misalnya, itu artinya sudah fix di society, dianggap lebih benar. Dia lebih benar secara etimologis, tidak secara ontologis kan gitu. Tapi at least kita jadi punya fondasi ini. Balik ke pertanyaan itu tadi, teknologi modern sudah memungkinkan kita cuma ngobrol aja atau crawling dari Facebook aja atau dari Twitter, dari X aja, dari manapun, mengkategorikannya menjadi world view dari sistem AI ini. Artinya kita sudah sangat dimudahkan. Gak perlu orang pinter-pinter banyak-banyak, asal ada orang tahu cukup lengkap stack vertikalnya, maksudnya dia tahu bahasa, tahu ontologis, tahu matematika dan tahu coding, narok satu AI, jeret udah jalan semua itu dengan sendirinya. Itu kalau terasi, simple. Gimana dengan bahasa yang hampir punah dan atau sudah punah? Semua bahasa itu pasti punya pola. Pasti, namanya bahasa pasti pola. Bahasa pasti punya pola. Pasti. Ketika AI belajar itu belajar apa sih? Belajar pola. Karena dia sudah paham bahasa di dunia, dia sudah paham beberapa pola, SPOK-nya gimana, dan kalau diekspresikan di Korea mungkin kebalik, kalau di sini mirip sama bahasa Inggris misalnya gitu. Ini salah satu contoh. Ada scroll yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dipecahkan. AI suruh baca, dia bisa keluar artinya. Loh, dia tahu dari mana? Ini kelihatan remnant dari bahasa ini di bahasa-bahasa sedunia. Kalau dia punya perpustakaan pola bahasa sedunia, dia bisa menginterpolasi kira-kira apa sih ini artinya. Kalau tidak pernah dipercakapkan atau tidak pernah masuk dalam metadata, itu tadi bagaimana? Itu tadi contohnya. Contohnya scroll dari bahasa yang sudah punah, itu bisa dimaknakan kemudian. Karena dalam bahasa pasti ada konsistensi, ada pola, ada penggunaan. Berarti mungkin AI ini membangkitkan bahasa yang sudah mati. Kalau datanya ada, problemnya ada di data. Selalu problemnya di data, karena semua data itu mengandung metadata secara implisit. Apalagi bahasa, selalu mengandung pola. Dan pola bahasa di dunia tuh nggak banyak-banyak kok, ya gitu-gitu aja kok.
Oke. Itu ya kalau secara teknikal itu disebut sebagai triples. Tetap berarti kita memerlukan data. Ya kalau nggak ada data ngapain ada sistem? Iya. Maksudnya kalau bahasa yang punah tadi, maksud saya, misalnya sudah 20 tahun yang lalu, itu kan berarti rasanya sulit untuk makanya bangkitkan. ketika Islandia, ketika yang berbicara tinggal ratusan, itu langsung diajarkan ke AI. Oke. Mumpung sumbernya masih hidup. Betul. Kan gitu. Iya. Karena kalau sumbernya udah hilang, kita ngambil dari sumber tertulis. Iya. Prasasti kayak apa, kayak kalau nggak terlalu banyak kita juga nggak gitu akurat juga kan gitu. 200 bahasa kita Pak Dirjen sepertinya terancam untuk punah. Apakah tidak ada concern untuk segera menyelamatkan bahasa yang hampir punah itu? Kementerian punya unit sendiri ya, Badan Bahasa. Ya, Badan Bahasa mengurus yang seperti mereka itu ya? yang praktis mendokumentasi itu. Cuma kalau mau komentar sedikit ya. Silakan. Itu ya. Jadi apakah bisa membangkitkan bahasa yang sudah mati? Yang bisa dilakukan dan sekarang sudah terjadi sebetulnya adalah merekonstruksi bahasa yang sudah nggak ada. Austronesia yang adalah induk dari bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Betul. Ya. Variannya begitu banyak, ya 600-an. Tapi kalau misalnya sekarang dicari, karena bahasa sama seperti orang punya silsilah, ya, dia akan bisa dilacak gitu ke atasnya. Dan itu tadi ya pola berulang dan segala macam dan kebiasaan-kebiasaan perubahan itu kalau misalnya sekarang menghadapi data yang besar dan komputer akan ngurus kayak begini dalam hitungan detik gitu ya, untuk dia kemudian melacak. Dan dari situ dia mulai bisa melihat, ya, mencari apa sih akar katanya. Ya. Orang yang namanya Richard Blunt itu melakukannya secara analog, ya, bertahun-tahun yang lalu ya, sekitar 40-50 tahun yang lalu gitu, dan lumayan sukses dia di dalam lacak gitu ya bahasa Austronesia. Sekarang sebetulnya dengan bantuan teknologi ini itu jauh lebih dipercepat. Nah, dalam kasus scroll yang tidak bisa dibaca oleh orang karena nggak ada lagi yang punya ilmunya, sebetulnya logik yang sama yang dipakai. Ya, ketika ketemu silsilahnya, dia pola berulang, ini kemungkinan besar maknanya adalah itu yang sekarang saya kira untuk kita ya di Indonesia kerja prasasti itu kan kerjaan orang epigrafi itu luar biasa loh. Ya. Mereka menghadapi satu batu gitu ya, terus menghadapi huruf-huruf yang kalau misalnya sekarang ini aksara di Indonesia ini asalnya banyak dari Palawa ya, dari India gitu. Tapi berbagai macam variannya itu, dan yang menarik adalah di zaman dulu pun kayaknya udah ada orang punya desain untuk font gitu ya. Iya betul. Itu mereka bikin bentuknya berbeda-beda dan itu kadang-kadang memusingkan ya. Nah, dengan peralatan seperti tadi ya, pengenalan terhadap data yang cukup besar gitu, dan itu syarat ya, dia harus cukup besar gitu sehingga dia bisa menemukan variasi yang ada, pola-polanya akan muncul gitu, dan dari situ dia akan jauh lebih mudah memahami. Tapi saya diskusi sama teman-teman epigrafi, mereka belum memanfaatkan teknologi secara penuh ya di dalam arah ini. Di naskah juga belum banyak gitu, dan itu bisa kita pakai sebetulnya juga untuk ekspresi lisan ya. Gerak misalnya sekarang ini ada motion capture, ada banyak sekali teknologi yang memungkinkan orang mempelajari silsilah dari gerak ya. Tari yang kita lihat ini sebenarnya punya induk gitu. Kalau di Bali itu cukup jelas ya. Tari baris ini adalah yang paling awal gitu, dan kemudian turunannya semakin lama semakin dinamis dan seterusnya, dan bahkan kalau bisa kita pelajari urutan waktunya, ya, kapan dia muncul dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya riset ke arah ini nih cukup banyak inisiatifnya, tetapi masih jauh ya dari membentuk repositori yang kita impikan gitu ya, yang bisa diakses dan kemudian membuat kita nih juga jauh lebih kreatif ya di dalam mencipta, di dalam mengelaborasi, mengembangkan kekayaan budaya itu. Emang AI itu susah ya, padahal nama saya udah dekat dengan AI. Oke, saya sudah dikasih sinyal dari sana bahwa kita menuju ke babak akhir obrolan kita. Coba kita tarik agak lebih helikopter view gitu ya, Bang Fe ya. Nomenklatur kementerian kita adalah Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ini
satu hal yang terlalu besar yang dijadikan satu, walaupun kita sempat berganti-ganti nomenklatur pendidikan, ya, terutama Kementerian Pendidikan, ya. Apakah menurut Anda selama 9 tahun ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan merasa bahwa harusnya ada departemen atau kementerian sendiri untuk mengampu kebudayaan? Karena sebetulnya kebudayaan ini mau dicocok-cocokkan kemana saja kan cocok. Saking gedenya, saya ambil contoh. Kementerian Kebudayaan dengan Pertanian sangat cocok. Karena budaya itu awalnya adalah dari budidaya, begitu kan? Kementerian Budaya dan Teknologi pasti cocok. Tadi kita ngomongin itu. Kementerian Budaya dan apa misalnya, dan riset apalagi, ya. Nah, tapi kan tetap harus ada pembagian, ya, karena itu kan yang namanya birokrasi, yang namanya tugas kerja gitu ya, itu kan tetap harus ada di dalam sistem pemerintahan kita. Menurut Anda nih Bang Ray, apa yang paling cocok nomenklaturnya? Kalau nomenklatur, saya punya dua tipe ideal, ya, dua tipe ideal yang sangat berbeda. Gitu. Tipe ideal yang pertama adalah sedikit kementerian, sedikit kementerian. Ya. Ada banyak fungsi, tugas fungsi di dalam kementerian itu sebetulnya bisa digabung, dan ketika digabung justru akan menjadi jauh lebih efektif. Ya, kayak tadi riset apa segala macam taruh di bawah satu atap, sehingga dia betul-betul, dan Jepang melakukan itu. Jepang itu pendidikan, kebudayaan, olahraga, sains, teknologi jadi satu semua di bawah satu kementerian besar. Ya. Menterinya ngurus apa? Arah kebijakan yang besar aja. Dia nggak ngurusin misalnya proposal masuk, dan nggak ada tuh, gitu ya. Di level dia tuh nggak ada. Tapi yang kemudian mengerjakan, mengeksekusi kebijakan-kebijakannya adalah badan-badan atau agencies yang sangat lincah. Korea sama. Korea juga begitu. Kalau tanya Kementerian Kebudayaan, dia juga fungsi-fungsinya digabung. Tapi dia punya agensi seperti KOKA, itu khusus untuk konten kreatif. Dia punya KOFIK, khusus untuk film. Dia punya untuk seni pertunjukan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kementeriannya sendiri gitu mengurusi banyak hal, karena urusannya itu adalah arah kebijakan yang besar saja. Ya. Eksekusi dari si kebijakan ini ada pada agensi-agensi ini. Siapa yang mengerjakan agensi? Orang-orang profesional. Nggak mesti dari PNS, nggak mesti dari struktur birokrasinya sendiri. Dan itu yang menjelaskan mengapa Korea dengan dinamika politiknya yang begitu luar biasa, pergantian presiden, apa, ada macam-macam lah gitu ya, jauh lebih ramai daripada kita sebenarnya gitu. Tapi si industrinya ini tumbuh terus gitu. Yang menjelaskan adalah bahwa dia berhasil memisah itu. Ya, keputusan politiknya apa segala macam dalam kementeriannya tadi yang banyak fungsi digabung, tapi yang melaksanakan itu adalah agensi-agensi yang ya orang pemimpinnya, menterinya boleh datang dan pergi, ini jalan terus nih gitu, dengan kebijakan. Nah, itu tipe ideal yang pertama. Saya sadar kalau di Indonesia mungkin nggak mudah gitu ya, karena ada banyak sekali regulasi-regulasi kita, nggak boleh bikin apa namanya institusi dan seterusnya gitu ya, tidak bisa membuat agensi sebanyak itu. Sehingga kemudian kalau melihat urusannya tadi ya, begitu luas, masih banyak sekali PR, urusan dengan data, urusan dengan mengkomunikasikan data, melayani kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sangat logis kalau ada kementerian yang memang cuma ngurusi kebudayaan aja gitu ya. Itu sangat-sangat logis gitu, dan itu saya kira juga mesti dipikirkan kalau seandainya kementerian seperti ini ada, layanan apa yang dia berikan gitu. Nah ini kadang-kadang yang diskusinya miss gitu, orang bersemangat, wah kita harus punya kementerian sendiri dan seterusnya, oke, fine ya, tetapi kalau setelah itu berdiri dia sebenarnya melakukan apa ya. Dan kalau kita lihat dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan gitu, fokus yang paling penting sebetulnya adalah ranah yang akan susah dimasuki oleh orang yang tidak punya sumber daya. Tadi yang dikatakan perlindungan, pendataan, inventarisasi dan seterusnya. Pengembangan ini banyak yang bisa dan tinggal disupport. Di sini pemerintah mundur selangkah mengambil peran sebagai fasilitator. Apalagi kalau udah bicara tentang pemanfaatan, ya, ini udah ranahnya masyarakat sebenarnya.
dana Indonesia dan segala macam ini tumpahnya ke sini, ya, agar bisa langsung diakses. Dana Indonesia ini praktis terbuka gitu ya, mau bikin apa yang urusan di dalam pemanfaatan ruang publik silahkan. Ya. Jadi fungsi dari sekementerian ini nantinya akan jauh lebih berat mengurusi hal yang selama ini masih jadi PR kita, ya, mengumpulkan kekayaan budaya yang kita miliki, memastikan bahwa dia tersedia, bisa diakses, dikomunikasi dengan baik dan seterusnya, mendukung, memfasilitasi pengembangan bekerja sama dengan perguruan tinggi, para peneliti, para ahli dan seterusnya. Kemudian masyarakat bisa memanfaatkan semua yang dikerjakan ini dengan kegiatan-kegiatan yang variasinya bisa banyak banget gitu ya. Menurut saya sih nggak terhingga. Dan kalau ini kemudian menjadi kegiatan yang punya nilai ekonomi, dia akan bisa masuk lagi ke dalam ini nih. Dan itu yang dilakukan di banyak sekali tempat gitu. Dampak ekonominya, pendapatan yang muncul dari pengelolaan ini bisa disuntikan kembali ke awalnya gitu. Jadi dia punya kayak semacam lingkarnya sendiri gitu. Nah, cuma memang ini tantangannya kebijakan fiskal kita, apakah soal insentif pajak dan seterusnya bisa diringankan gitu ya. Kayak misalnya di Perancis, orang bikin film terus kemudian diputar di bioskop, pajak dari bioskop masuk ke satu lembaga namanya CNC, kayak pusat perfilmannya Perancis gitu. Jadi mereka punya dana nih besar sekali dan masuknya begitu, bikin film, distribusi, hasilnya langsung masuk ke sini dan jadi muter dan industrinya tumbuh besar sekali. Kita ini belum, ya, apapun yang dihasilkan masyarakat masuk Kementerian Keuangan dulu, habis itu masing-masing kementerian nunggu jatah dari Kementerian Keuangan dapat berapa gitu. Jadi ada banyak soal dengan kedua model tadi gitu ya. Tetapi kalau misalnya ditanya, ya saya punya tipe ideal semacam itu. Kalau yang nomor satu ini mungkin sulit karena aransemen kelembagaan kita belum mengarah ke sana gitu ya. Jadi yang kedua ini yang mungkin paling masuk. Yang mungkin ya. Tapi pengalaman di Dirjen Kebudayaan, uangnya cukup nggak sih Bang sebetulnya? Waduh, kalau mau dibilang ngurus, misalnya tadi ya sistem pendataan kebudayaan terpadu, ini mimpi udah lama banget gitu, kita pengen investasi yang benar, kumpulkan ahli dengan teknologi yang pas dan segala macam. Hal sebasic itu kita masih kesulitan tuh ya untuk menyisir anggaran dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cukup, sebetulnya di seluruh dunia yang namanya kementerian yang mengurusi kebudayaan itu under finance, ya, di seluruh dunia. Silakan mau cek Inggris dan segala macam kementeriannya ya. Bahwa ada sektor-sektornya yang hidup dengan sangat baik itu ya. Tapi organisasi kementeriannya biasanya tuh tidak punya cukup anggaran. Tapi poin saya, problem yang lebih penting sebetulnya daripada nunggu anggaran yang kita tahu keadaan fiskal kita juga tidak selalu baik gitu ya, untuk membiayai semua itu adalah apa alternatifnya. Ada yang disebut kemitraan swasta dengan sektor publik gitu ya, public private partnership gitu, yang harusnya di Indonesia ini sangat mungkin dikembangkan. Problemnya adalah dari sektor swasta ini juga masih ada pertanyaan, buat apa membantu sektor kebudayaan? Dia nggak lihat insentifnya sekarang ya. Makanya tadi saya bilang gitu, kalau misalnya sekarang sumber yang begitu luar biasa di dalam keanekaragaman biokultural kita ini bisa diangkat dan orang udah mulai lihat gitu nilai ekonominya, lewat itu tambang, lewat itu kelapa sawit. Dari segi kecepatannya, kontribusinya terhadap pembangunan lestari yang ramah pada lingkungan juga jauh lebih besar. Ya, social impact dari kegiatan-kegiatan seperti itu juga jauh lebih besar. Tapi ini kan masalah keputusan politik, gitu ya. Asal sebetulnya sudah besar, cuman nggak punya alat ngitungnya. Untuk menghitung. Iya. Iya. Tadi kita diskusi pagi ya, ada teman-teman dari UNESCO dan segala macam. Dari Jogja sebetulnya justru yang muncul dengan satu hitungan. Mereka menghitung gitu ROI gitu ya, return on investment ya, berapa satu rupiah kita taruh jadi berapa. Biasanya kalau misalnya pengusaha, gue kemudian dapat duit berapa nih kalau misalnya taruh $1. Nah dia kemudian mengingatkan, bukan hanya itu caranya menghitung, ada yang namanya social return on investment. Jadi dampak sosial dari investasi yang kita lakukan ini seberapa besar.
kalau misalnya bicara di kebudayaan, seringkali kita pikir tentang cost, ya, keluar duit aja tuh. Ya, ada kegiatan nggak ditonton orang atau ditonton orang tapi gratis, ya, sehingga nggak ada return secara finansial. Yang kita sering lupa dari perhelatan perkumpulan seperti ini aja, dan misalnya sekarang ini dengan podcast gitu ya, orang pulang terinspirasi, ya, secara sosial dampaknya cukup besar. Nah sekarang ada yang mulai menghitung valuasinya dari dampak sosial itu berapa, ya, minimal dengan duduk di sini nggak tawuran, ya, minimal dengan duduk di sini nggak bikin macam-macam di sana, itu ada costnya, ya, ada nilainya. Gitu. Orang sekarang mulai melakukan kuantifikasi terhadap itu. Dan saya kira ke depan sih memang mestinya menghitung itu, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin tidak punya nilai ekonomi dalam pengertian langsung menghasilkan uang gitu ya, tetapi dampaknya secara sosial kultural itu luar biasa besar gitu. Dan itu ranah di kebudayaan ya, yang memang kontribusi lebih besarnya saat ini masih pada reproduksi sosial kita nih ya, menjadi lebih apalah ya, terinspirasi dan seterusnya di level yang sifatnya nggak kelihatan gitu ya. Betul. Ya, teman-teman, ternyata ada sesi tanya jawab. Apakah Anda tertarik untuk bertanya? Itu dulu. Oh, ada rupanya ya. Coba tolong. Oke, 3 saja ya. 3 saja. Saya ambil 1, 2, 3 yang paling belakang. Ada perempuan? Perwakilan perempuan? Oke, 3 aja ya. Silakan. Tolong dibantu Mas, Mbak. Silakan. Nama kepada siapa? Saya Gozi Raffi. Saya pengen bertanya ke Pak Dirjen nih. Juga sebenarnya nanti akan nyambung-nyambung ke teknologi juga gitu. Nah, saya kan pernah dibilangin sama dosen saya kan, kalau mau belajar yang komplit tentang naskah, tentang kebudayaan Indonesia, tentang peninggalan Indonesia, itu pergilah ke Leiden. Nah, artinya apa? Artinya ternyata di Leiden itu lebih lengkap, lebih komplit dibandingkan repository yang ada di Indonesia. Nah, dari kedirjenan ini sendiri nih atau dari pemerintah itu kira-kira ada langkah-langkah seperti apa gitu yang bisa akhirnya yang ada di Belanda itu bisa tersampaikan ke Indonesia gitu. Nah, itu kan nanti kan mungkin akan masuk ke ranah teknologi, mungkin itu kan bisa mungkin pakai AI atau apa gitu kan, itu kan sebenarnya bisa kan gitu kan. Nah, mungkin saya pengen tanya itu sama tanya satu lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini terkait ke kemarin saya kan ke mau coba sahabat juga kan. Kamu mau coba syafaat? Sama Gus Abang ya? Ya. Kemarin nggak datang. Kemarin yang datang Tante Mendut. Ya. Dia Mas Abram datang nggak? Enggak. Waduh. Jadi dia kayak lebih menyindir kayak pemerintah gitu kan, dengan anggarannya segitu, katanya ingin meningkatkan ini apalah ekonomi lah segalanya, tapi mereka tidak turun ke desa gitu. Mereka tidak melihat dinamika yang ada di desa. Mereka tidak turun di desa gitu. Sebentar, kita kasih tepuk tangan itu supaya nggak nanggung, silakan tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Saya pengen melanjutkan kritik dari Pak Tanto Mendut yang semalam aja, yang diteruskan sekarang nih, mumpung lagi ada Mas Abrang juga. Iya. Mas Abrang dan Pak Dirjen coba menjawab itu ya, benar nggak tuh kayak gitu ya. Terima kasih. Raffi ya. Iya. Raffi nama Anda ya. Boleh. Filsafat. Kok bisa Anda masuk filsafat? Filsafat mana dulu nih? Oh, ada. Karena saya. Enggak kan? Ya, terima kasih. Oke, Raffi, jelas pertanyaannya ya. Silakan Dek ya. Itu tuh Mas G. Ya, boleh.
Buka topi dulu biar cewek-cewek bisa melihat ketampanan Anda. Iya. Wajahnya filsuf ini. Permisi. Oh, boleh maju. Iya, biar gantengnya makin kelihatan. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman hadirin sudah memperkenankan saya bertanya. Yang memperkenankan Anda saya. Oh iya, maksudnya mau memperkenankan mewakili. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Musa. Sebagai konteks, saya awam di kebudayaan, tapi untung tadi Mas Tutut membesarkan hati saya karena saya dari pertanian, jadi bilang boyonya begitu. Iya. Satu pertanyaan untuk masing-masing Bapak Dirjen dan Mas Sabrang. Saya 26 tahun, agak krusial tapi ternyata kok masih nganggur gitu. Tapi setidaknya 2 tahun ke belakang saya banyak terlibat di penelitian yang terkait dengan traditional ecological knowledge. Jadi bagaimana traditional ecological knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan ekologis yang secara tradisional banyak di pedesaan, banyak bentuknya bagaimana policy dan juga kolaborasi antar pemerintahan. Satu pertanyaan mendasar, bagaimana kedirjenan terutama Bapak Dirjen berpartisipasi sebagaimana tadi keyword yang Bapak sampaikan secara kolaboratif untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya intergenerasional, lintas generasi begitu, seperti perubahan iklim. Mungkin itu kalau untuk Bapak Dirjen. Lalu untuk Mas Sabrang, saya sepakat bagaimana informasi kebudayaan yang dengan emergence-nya menjadi, kalau saya tadi nganggap itu sebagai lawuh. Jadi siap untuk saya santap dan teman-teman muda ini menyantap lawuh informasi kebudayaan dan juga untuk segera dikembangkan. Anda pengennya ikut menyantap ya? Tidak ikut memasak? Ya, nanti di prosesnya pasti akan digulik begitu. Ada sedikit mungkin bisa jadi kritik sosial, Mas Sabrang, bagaimana agenda setting setidaknya ataupun konteks setting di wilayah Yogyakarta ini. Mungkin teman-teman juga tahu 5 atau mungkin beberapa tahun ke belakang banyak inisiasi kebudayaan yang didanai oleh Danais, seperti mungkin ada perhelatan seni, ada jadilan ataupun produk-produk seperti mungkin ada Merti Desa yang didanai secara pemerintahan. Tapi ada juga permasalahan sosial seperti sampah dan juga kejahatan jalanan, kelitih dan segala macamnya juga khawatirnya menjadi budaya yang kayaknya kita malu kalau itu menjadi budaya. Tapi bagaimana budaya ini ataupun konteks setting ini dapat di-capture yang khawatirnya menjadi representasi keterwakilan budaya yang setidaknya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mungkin itu saja. Anda sudah sarjana? Sudah. Berarti Anda nggak nganggur karena tadi ini ya, kegiatan Anda kan luar biasa itu. Iya, tapi belum jadi bantuan Dirjen Kebudayaan kayaknya. Belum jadi mantu idaman. Nganggur itu maksudnya nggak dapat uang dari situ gitu ya, atau belum jelas. Iya, karena tidak ada SK mungkin kalau calon mantu idaman. Tapi kan kegiatan Anda berguna ya. Semoga di masa mendatang. Iya, luar biasa kegiatan Anda. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terakhir tadi yang di belakang ya. Iya, silakan. Itu tuh Mas Kiki yang paling belakang. Tolong Dek, berdiri Dek. Oh, bukan Mas, yang sana itu yang saya tunjuk. Ya, mohon maaf Ge. Ya. Karena wajahnya saya lihat 25 tahun itu. Ya, yang muda dulu yang Oke ya. Apa? Mas. Loh, itu yang mau tanya itu. Loh, belum itu. Mas, saya Mas. Salah wong rek, ya Allah. Wong sing tak dudungi iku lho. Mak Dek, makanya berdiri. Iya. Iya. Berdiri terus. Iya. Ya udah wes, kowe melu rene. Ya, ini Mbak. Sorry ya, molor dikit ya waktunya ya. Banyak yang mau bertanya, jadi itu harus kita syukuri masih banyak yang mau bertanya. Ini nih. Ya, silakan. Wih, Dul. Kowe lapo takon barang. Engko kono Mas. Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Dul, Pak. Kowe ora ngacung, maju takon. Ngacung Pak. Ya. Saya perkenalkan saya Dul, saya kebetulan sekarang terlibat di satu komunitas kebudayaan di Pondok Pesantren Budaya dan juga mengampu satu media kebudayaan
namanya Langgar.co Suluk Kebudayaan Indonesia gitu. Saya juga penikmat dari podcastnya Pak Hilman Farid Jalin, dan saya ingin bertanya bahwa kebudayaan itu yang paling penting menurut saya adalah pengetahuannya gitu, dan yang selama ini saya maknai kebudayaan adalah tontonan, tuntunan, dan tantangan. Itu yang saya pelajari dari apa yang saya warisi di pedesaan, apa yang saya tangkap dari Sunan Kalijaga sering mengatakan demikian. Dan selama ini yang saya rasakan ketika saya menghidupi Langgar.co Pondok Budaya itu memang ada satu PR soal bagaimana menjembatani pengetahuan itu bisa diakses oleh semua kalangan, terutama di generasi kita. Banyak teman-teman saya juga beberapa kali ikut di beberapa festival gitu. PR-nya adalah bagaimana sih pengetahuan ini bisa kemudian populer. Selama ini pengetahuan itu banyak di riset-riset di kampus-kampus, tapi tidak pernah accessible, tidak mampu kemudian bisa dinikmati oleh generasi kita, mungkin penikmat Mojo.co gitu, sehingga kemudian pengetahuan itu membeku, pengetahuan itu tidak kemudian aktual, nggak teraktivasi, dan pada akhirnya pengetahuan yang banyak, apalagi setelah ada pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan dengan dana Indonesianya itu, pengetahuan itu kemudian hanya dinikmati oleh semua kalangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kalau kita ngomongin kebudayaan adalah segala aspek yang ada di kehidupan kita sehari-hari, Mas Putu tadi sudah mengatakan pertanian, ekonomi. Saya pengen tanya, apakah kebijakan negara kita ketika kemudian mengambil keputusan strategis, Pak Presiden misal gitu, juga ngajak rembuk bertanya Pak Dirjen Kebudayaan sebagai sebuah variabel dalam menentukan kebijakan yang kemudian menentukan hajat hidup orang banyak. Dua pertanyaan saya pikir penting. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dul. Terakhir ya, tadi ya, mohon maaf ya saya batasi ya, karena Anda harus menikmati musik juga kan? Ya, silakan. Cek, selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih Mas Putut. Ya, perkenalkan saya Kukuh dari Kalasan. Pertanyaan kepada siapa namanya? Kukuh. Ya. Oh ya, Kukuh Mas Putut. Kukuh. Yes. Kukuh dari Kalasan. Izin bertanya kepada Pak Hilman Farid. Kemarin saya pernah, belum lama saya bertemu dengan Pak Henry Thomas Simarmata, membahas mengenai repatriasi, dan ini merupakan salah satu penyelamatan dari objek budaya dan juga diterima dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pertanyaannya adalah setelah merepatriasi benda-benda yang ada di luar negeri itu, saya juga melihat mengenai komentar-komentar masyarakat mengenai upaya repatriasi ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Pro-nya adalah dan benda-benda ini sudah kembali ke Indonesia. Kontranya adalah apakah bisa Indonesia untuk menyimpan dengan baik, mengingat setelah repatriasi kemarin itu Museum Nasional juga ada suatu insiden juga. Nah itu menurut jenengan seberapa siap masyarakat Indonesia untuk menerima kembali dan juga menyimpan dan upaya-upaya yang lainnya yang diteruskan seperti itu. Nah yang kedua adalah karena tadi Pak Hilman Farid membahas mengenai Borobudur, dan mungkin ini menjadi kemarin sedang naik daun mengenai pemasangan catra itu sendiri. Menurut Pak Hilman Farid itu bagaimana? Atau begitu aja? Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk semua penanya. Ini Pak Dirjen, kalau kita buka semua orang nanya, ini khas Jogja ini. Jadi dan saya kira pertanyaannya luar biasa ya. Jadi Anda boleh menjawabnya langsung saja jadi satu untuk setiap penanya supaya enak ngobrolnya. Lalu setelah itu Mas Sabrang, silakan. Terutama tadi ada pertanyaan juga tentang Undang-Undang Pemajuan Budaya ya. Terima kasih ya. Ini pertama mungkin yang soal sumber banyak di Leiden. Saya kira ini udah waktunya juga ya kita membongkar mitos ini. Ya. Mengapa saya sebut mitos? Saya konkret ya, berdasarkan satu pengalaman datang ke museum yang ada di sana ya, untuk mencari koleksi rekaman suara yang dibuat oleh seseorang yang namanya Jaap Kunst.
Dia mengumpulkan bunyi-bunyian dari seluruh Nusantara pada tahun 30-an. Bentuknya itu bukan pita tetapi lilin. Lilin. Ya, lilin itu yang nantinya bisa ada alatnya, sekarang udah nggak ada alatnya, yang bisa kemudian dibunyikan. Jadi rekamannya dalam bentuk itu. Nah, kemudian kita tanya ke si museum, oh nggak ada di sini, itu hanya ada di wadah, jelaskan dengan panjang lebar dan segala macam gitu. Oke, kita terima aja. Terus kemudian diajak masuk ke gudangnya. Nah, kebetulan staf di Museum Nasional yang mengurus koleksi Yad Kunst itu mengenali kotak-kotaknya tempat penyimpanan itu. Kemudian dia lihat gitu, lah ini kotaknya sama nih seperti yang di Museum Nasional gitu. Coba dong diturunin, dibuka, ya betul isinya itu. Jadi orang di sana juga nggak tahu koleksinya apa, ya. Tapi ada koleksinya. Ada koleksinya. Cuma Jadi mereka nggak tahu. mereka nggak tahu apa yang mereka punya juga. Sama halnya seperti di sini kita punya 200.000 item di Museum Nasional, ya. Nggak semua item yang ada di Museum Nasional terdata dengan baik karena asalnya warisan dari masa lalu yang juga tidak melakukan pencatatan gitu. Jadi problem besar dari dunia permuseuman, koleksi dan segala macam itu lagi-lagi adalah pencatatan. Ya. Kita bahkan sekarang ini kebetulan saya harus ke Belanda gitu untuk menandatangani perjanjian soal repatriasi koleksi, nanti saya akan nyambung ke sana. Ya. Dan sekarang ini menjadi isu penting ya tadi ya, apakah mungkin dikembalikan? Sering sekali saya setelah pengembalian yang pertama kita mengembalikan ratusan item dari dari Belanda ke Indonesia. Sekarang masuk ke gelombang kedua. Sekarang mulai banyak permintaan, apakah nggak bisa mengembalikan naskah, apakah nggak bisa mengembalikan ini. Dan salah satu inovasi yang dibuat, lagi-lagi ada urusannya dengan teknologi, adalah digital repatriation. Jadi repatriasinya digital. Karena yang penting apanya sih? Gitu ya. Yang penting kan adalah informasi yang terkandung di dalam objek itu. Ya mungkin objeknya sendiri punya nilai yang sifatnya spiritual atau simbolik untuk masyarakatnya, itu oke, ya, kita mesti akui gitu. Tapi sebetulnya kalau mau mengejar itu tadi ya, akses kepada koleksi, maka repatriasi yang melalui cara-cara digital itu jauh lebih efektif. Kita lakukan juga dengan museum di Inggris, dengan perpustakaan di Inggris, mereka banyak melakukan digitalisasi dari naskah-naskah yang mereka miliki dan kemudian untuk di-share kepada publik gitu. Ya itu jauh saya kira lebih efektif, cepat, murah dan seterusnya gitu ya, ketimbang harus melakukan pengembalian fisik gitu. Nah tentu pengembalian fisik tadi ya untuk koleksi-koleksi yang memang memiliki nilai yang sifatnya simbolik buat kita, maka aslinya ada di sini. Misalnya kayak naskah-naskah catatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang asli masih ada di sana. Ketika Jogja diduduki oleh Belanda waktu itu, naskah-naskah itu semua ikut ke sana. Namanya Jogja Documenten sekarang gitu. Belum kembali. Itu mungkin kalau dari segi isi kita bisa bikin digitalisasinya selesai. Tapi untuk kita pasti punya nilai simbolik gitu ya, bahwa inilah landasan berdirinya Republik, catatan-catatan tangan dari Pringgo-Diggo dan segala macam ini ada di sana. Dan kita tentu sangat ingin itu kembali ya. Jadi itu isu repatriasi. Apakah kita siap menyimpan? Ya, kalau misalnya sekarang insiden kebakaran menjadi ukuran ketidaksiapan gitu, Notre Dame di Prancis terbakar, ya, museum di Brazil habis, bukan hanya bagian terkecilnya gitu ya. Jadi insiden seperti itu terjadi di mana? Di seluruh dunia gitu. Persoalannya mungkin sekarang ini adalah seberapa siap kita menginvestasi infrastruktur dan segala macamnya. Dan pelajaran yang sangat berharga ya insiden itu. Dan kita, ini berita baiknya tanggal 11 dia akan dibuka kembali buat publik gitu ya. Jadi silakan kalau pas lewat Jakarta setelah 11 Oktober udah bisa mengakses Museum Nasional kembali gitu ya. Tentu kalau saya sih betul-betul lihat teman-teman yang mengerjakan upaya untuk memulihkan Museum Nasional itu luar biasa gitu. Dari segi kecepatan ya, itu buat saya bukan karena saya pimpinannya gitu, tapi betul-betul memuji apa yang dilakukan oleh teman-teman. Sangat cepat, bulan April kejadian, sekarang itu dalam bulan Oktober mereka udah bisa buka kembali. Nah, menarik tadi tuh soal lintas generasi, gimana memastikan itu berlanjut. Nah saya karena baru kebetulan
ketemu sama teman-teman di Alor, bahasa memegang peranan kunci. Nah ini nih soal biocultural diversity. Alam, kebudayaan, dan bahasa jadi kunci. Ya. Karena begini, ikan di laut yang kita lihat, ya, punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Ada ikan yang migrasi dari utara ke selatan pada musim tertentu lewat, ada namanya. Ya. Ikan serupa yang buat kita orang kota nih sama aja sebenarnya gitu ya, dia kerapu-kerapu juga gitu, punya nama yang berbeda karena datang pada waktu yang berbeda. Jadi orang menggunakan bahasa untuk menandai kan alam itu ya, dia memberi nama pada satu-satu gitu, secara spesifik berdasarkan pengalaman langsung yang dia alami. Berlaku juga untuk tanaman. Mangga di sana ada yang namanya mangga kelapa, itu mirip dengan quinine tapi beda, ya. Dan itu variasi dari kekayaan alam itu direkam di dalam bahasa. Yang sialnya kalau misalnya sekarang kita menggunakan taksonomi, ya, dari sistem pengetahuan yang berbeda, hilang keunggulan itu, ya. Karena mereka udah tahu, misalnya mangga ini enak untuk dimakan dengan ini dan itu dan segala macam, gitu, punya nama masing-masing. Nah, memastikan ya bahwa pengetahuan tidak hilang melalui bahasa. Jadi gerakan yang dibikin di sana oleh teman-teman di Alor itu mengajarkan kembali bahasa itu. Ya, mungkin bagi sebagian orang, udahlah ambil praktisnya aja. Kan semua orang udah berbahasa Indonesia, untuk apa lagi belajar bahasa daerah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kegunaannya memang bukan hanya untuk mengkomunikasikan pemikiran dan seterusnya atau mengkomunikasikan gagasan gitu ya, tetapi untuk memastikan seluruh pengetahuan yang sangat spesifik mengenai alam yang sangat spesifik itu tersimpan ya, di dalam kata, di dalam mereka kemudian menggunakan kata kerja gitu ya, untuk menghubungkan si objek-objek yang mereka lihat itu secara sangat spesifik. Dan bahasa punya keunikan karena dia, apalagi lisan ya, intonasi bunyi di dalam bahasa Abui yang ada di sana sebetulnya itu akar bahasanya dari Papua, intonasi sangat menentukan gitu ya. Jadi mereka punya konsonan, vokal segala macam yang cukup kompleks gitu ya. Tapi lisan nggak tertulis ya kan, nggak punya aksara gitu. Jadi mempelajari semua itu sebetulnya kita sedang menyelami nih kekayaan yang luar biasa gitu yang diwariskan dari masa lalu gitu. Dan kalau ini dikombinasi dengan sains, teknologi dan segala macam, saya bisa bayangkan gitu ya, dari Alor ini lahir kekuatan luar biasa. Sialnya banyak sekali daerah-daerah yang menyimpan kekayaan, masih menyimpan karena bahasanya masih intact, nggak seperti di perkotaan yang udah praktis seragam berbahasa Indonesia, makin lama juga makin bahasa Indonesia yang universal gitu ya, dibanding yang partikular itu justru daerah-daerah yang sekarang disebut terluar, terdepan, tertinggal. Ya. Padahal di sini nih, ya, ranah di wilayah di mana kita akan menemukan kekayaan biokultural yang luar biasa gitu. Nah ini mungkin kembali ke teman-teman kali ya, yang senang jalan-jalan, senang traveling dan segala macam, coba deh, ya, masuk ke daerah-daerah itu, coba mulai mengapresiasi ya kekayaan yang luar biasa, dan siapa tahu itu akan bisa jadi basis buat kegiatan-kegiatan ya, termasuk untuk penghidupan gitu. Terakhir, mungkin tadi soal bagaimana sih ke anak muda, tadi ya ada pertanyaan, dan ini pertanyaan yang bolak-balik muncul gitu. Kata kuncinya buat saya relevansi. Untuk apa sih mempelajari soal kekayaan budaya yang baru saya ngomong gitu ya, kalau dia tidak relevan. Dan relevansi ini hanya bisa datang dari kita kan gitu. Ya. Nah, misalnya sekarang, aduh pusing lah mikirin kekayaan budaya dan segala macam, gua bagaimana cari makan aja. Nah bisa nggak sekarang ini cari makan dari kekayaan biokultural yang kita miliki? Sangat mungkin. Ya. Jadi relevansi ini kan kadang-kadang membuat kita menihilkan gitu ya. Udahlah pokoknya gue cari yang gampang. Ya, itu juga nggak susah. Kekayaan biokultural diakses, dia ada di depan kita. Problemnya adalah kita unfolding gitu, mau nggak membuka tutupnya dan kemudian masuk menyelaminya. Jadi buat saya persoalan relevansi ini, saya juga nggak setuju misalnya sekarang ini ada kecenderungan untuk membuat itu menjadi pop.
dengan alasan memudahkan akses dan segala macam, tapi justru akhirnya berakhir dengan meremehkan, ya, dan meremehkan kecerdasan kita semua gitu, yang punya pengetahuan potensi luar biasa, tapi dikasih suap, udahlah lo TikTok aja lah, jangan mikir panjang-panjang gitu ya, jangan mikir rumit-rumit gitu ya, cukuplah bermedsos ria dan seterusnya gitu. Dan ini bukan nggak ada desain gitu ya, dan itu saya kira mengaktifkan kembali ya, keinginan untuk tahu lebih banyak itu luar biasa penting dan jadi kunci ya untuk kemajuan kebudayaan gitu. Oke, tentang undang-undang pemajuan kebudayaan mungkin sedikit tadi. Ya, jadi kira-kira bagaimana jalannya kebudayaan di Indonesia ini, terutama setelah kemunculan undang-undang pemajuan kebudayaan. Yang dilakukan oleh undang-undang pemajuan kebudayaan adalah memberi bentuk pada ranah kebudayaan yang begitu tidak berbentuk, amorphous. Ya, karena kalau kita bicara kebudayaan, kita pakai definisinya Pak Piccoroningrat misalnya kan, keseluruhan cara hidup. Lagi mana ngurusnya itu? Dan waktu itu debat yang sangat panjang tentang undang-undang itu justru mengenai ini. Ya, pertama kali ide itu muncul 1982, baru selesai 2017. Kenapa? Karena orang sibuk berdebat apa yang disebut kebudayaan. Nah, kita mikir gitu, daripada berdebat mengenai apa itu kebudayaan, identifikasi aja ya, yang muncul manifestasinya, karena Pak Kun kan bilang ada 3 hal gitu ya, artefak, mantifak, dan institusi. Udah, itu aja 3 ya. Lihat sekarang hangat di lapangan dan terbuka untuk revisi bahwa kita suatu saat akan punya pengertian-pengertian baru. Ketika pakai pendekatan lebih praktis itu menjadi jauh lebih mudah. Dan sekarang gitu ya, karena dia sudah punya bentuk 10 objek kemajuan kebudayaan, ada cagar budaya dan seterusnya, ada tugas pelindungan pengembangan pemanfaatan, bentuknya mulai kelihatan gitu ya. Saya nggak bilang bahwa ini ideal, tetapi paling nggak ini sekarang udah mulai bergulir ya. Yang sebelumnya kita susah memegangnya saja, kita susah gitu ya, mau diurus bagaimana kebudayaan, akhirnya hanya fokus kepada yang betul-betul manifest seni dan warisan budaya, udah ya. Dan itu yang dilakukan UNESCO pada tahun 70-an ya, kita warisi aja. Sekarang UNESCO juga udah jauh berubah, dan tadi pagi perwakilan UNESCO bilang dia salah satu penggemar dari undang-undang ini karena untuk pertama kalinya ya, di dalam kebijakan publik mengenai kebudayaan itu ada semacam terobosan gitu. Ya, tidak lagi fokus hanya kepada seni dan warisan budaya, tetapi mulai memikirkan ranah-ranah seperti pengetahuan lokal dan seterusnya gitu. Jadi itu boleh dibilang ya satu terobosan. Apakah ini kemudian berbuah membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan menjadi makin bervariasi? Kesan saya 10 tahun ada di kementerian, iya. Dulu orang susah menghubungkan kebudayaan dengan pangan misalnya. Dulu susah orang membayangkan kebudayaan ini ada hubungannya dengan pertanian, dengan lingkungan hidup, dengan krisis iklim gitu. Dulu orang susah membayangkan bahwa kebudayaan ini punya ada urusannya dengan teknologi, dengan matematika, dengan sains dan seterusnya gitu ya. Itu ranah-ranah yang dulunya tidak terhubung gitu. Sementara sekarang dengan adanya undang-undang ini udah mulai bisa orang lihat gitu ya, koneksinya dari yang semula dianggap terpisah-pisah di dalam satu kesatuan gitu. Tentu ya mungkin ya salah satu kontribusi dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oke, sekarang silakan Mas Abram menjawab apa yang perlu dijawab. Apa yang perlu dijawab? Ini tadi ngomong tentang Pak Tanto itu tadi kok nggak terlibat di desa ya, tapi dan seterusnya lah. Ada tadi tentang yang kedua, sopolah patok lali aku. Iya. Tapi intinya saya coba narik garis merah aja di antara itu semua. Kita memang belum menghargai betapa penting yang namanya bahasa. Kalau di Islam ada yang ngomong manusia pertama itu namanya Adam, disebut sebagai manusia pertama karena bisa diajarkan nama benda-benda dan bisa menyebutkannya. Iya. Kalau di konsep sains ada yang disebut sebagai homo symbolikum, manusia yang mampu menyimpulkan kenyataan menjadi sebuah dunia baru yang isinya simbol. Gimana menyimpulkan itu? Kan dengan kosakata.
Artinya semakin presisi kosakatanya, dia bisa mengabstrasikan dunia real menjadi semakin jelas. Sehingga bahasa itu semua makhluk di dunia itu bisa berkomunikasi. Tapi komunikasi ada dua jenis, yaitu signaling dan satu bahasa. Ayam bisa signaling, petok-petoknya berbeda ketika ancamannya berbeda. Tapi hanya manusia yang bisa berbahasa. Apa bedanya signal dengan bahasa? Bahasa itu bisa travel time. Sehingga makhluk yang bisa menggunakan bahasa, dia bisa membayangkan masa depan karena dia punya dunia simbolismenya, dan dia bisa merekonstruksi masa lalu dengan alat bahasa itu. Jadi communality dalam sebuah society itu harus selalu disanggah dengan presisi dalam bahasanya. Kebetulan bahasa Indonesia itu tidak terlalu presisi karena masih sangat muda. Bahasa Indonesia, kalau bahasa daerah jauh lebih presisi, umurnya jauh lebih panjang, dan sifat bahasa itu menentukan output budayanya seperti apa. Kalau salah satu contoh misalnya, kalau di Jerman bahasanya sangat presisi, cari stand up comedy jadi sangat susah karena nggak bisa bikin narasi yang agak ambigu sedikit, ada twist di belakangnya karena harus presisi dari awal. Di Indonesia itu pidato pun bisa jadi stand up comedy. Kenapa? Karena bahasanya memang dituning untuk sastra dan untuk tertawa bersama-sama. Jadi Indonesia hidupnya hangat, tapi kalau ngomong presisi jadi bermasalah nih, kan gitu. Nah, jadi betapa penting yang namanya bahasa. Ini tadi misalnya gini, Anda tanya, kenapa kok pemerintah nggak mau ikut di masyarakat, terus kemudian bikin program-program tapi nggak tahu dinamikanya? Saya balik lagi, ini pada definisi, balik-balik kita harus pada definisi komunal, makna sesuatu itu apa sih? Contohnya misalnya gini, pendidikan. Pernah ada yang membaca definisi pendidikan di KBBI. Itu definisinya bukan life cycle, itu definisinya satu langkah. Bagaimana membentuk perilaku manusia. Ini mengandung asumsi yang berbahaya nih. Emang gurunya lebih tahu daripada muridnya tentang masa depan, kok membentuk perilaku. Sementara pada definisi bahasa Arab misalnya, atau bahasa Jerman, itu memberi alat pengetahuan kepada manusia agar manusia bisa menentukan perilakunya sendiri. Itu parameter yang sama sekali berbeda. Itu pola pikir yang sama sekali berbeda. Ini juga yang dilakukan oleh mindsetnya pemerintah ketika membuat program adalah satu langkah. Itu untuk satu manusia nggak apa-apa. Saya punya goal, cita-cita ini, satu langkah it's okay. Tapi kalau pemerintah tanggung jawabnya adalah kesinambungan society. Jadi yang dibangun adalah ekosistem, kan seharusnya seperti itu, ekosistem agar dia bisa berdiri sendiri. Dalam sebuah ekosistem yang, contohnya gini, dalam sebuah ekosistem yang sustain, itu ada primer requirement. Contohnya primer requirement-nya, fairness. Pemerintah nomor satu harus menyediakan fairness. Tanpa ada fairness, tidak akan jalan terus nih, yang namanya permainan. Game apa aja, kalau nggak fair, orang nggak akan mau main game itu. Dan kalau fairness-nya saja sudah tidak dirasakan oleh masyarakat, pertanyaan masyarakat adalah sederhana, saya ngapain ikut serta dalam struktur ini? Mau saya tidak disediakan fairness-nya kok, ini enak-enak aja dibentuk sedemikian rupa kok, saya cuma jadi pelengkap penderita. Apalagi saya tidak ikut serta. Katanya saya suruh bangun Indonesia, uang apa yang terjadi di Indonesia saya tidak dikasih tahu kok. Tahu-tahu cuma suruh nyoblos. Tahu-tahu cuma suruh enggak tak oke. Bang, ini karo Direktorat Jenderal Kebudayaan nih, Bang. Enggak. Maksudnya saya pengen menggarisbawahi betapa pentingnya yang namanya bahasa. Yuk benar-benar memperhatikan itu untuk kesinambungan hidup kita bersama sebagai society. Iya. Oh, terus mutong. Ingat ya teman-teman, fairness. Iya. Ya. Cukup. Anda sudah tahu apa yang dimaksud. Itu pikiran Anda, itu konteks setting Anda, saya enggak kok. Gue mau nambahin, ngapain saya disuruh nyoblos? Loh, mati terus ke. Itu salah satu contoh saja. Jangan terlalu berpikir gitulah. Oke, teman-teman. Aduh, mohon maaf ya, ini obrolannya lewat batas waktu. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, sebetulnya Anda selalu kayak gini nih, mungkin ada sesi mendengarkan anak-anak muda Jogja yang memang kosmopolitan dari berbagai tempat, mereka berinteraksi, berdinamika di satu kota ini. Kalau saya buka semua orang nanya itu, Pak Dirjen,
Iya, terima kasih Mas Abrang yang sudah menjembatani banyak hal, terutama terus ngomongin soal teknologi yang orang sering nggak menganggap itu penting gitu ya, terutama dalam hal aplikasinya terhadap kebudayaan kita. Gitu. Terima kasih untuk dua pembicara kita, tepuk tangan. Silakan bisa undur diri. Sekali lagi, oh ya, sekali lagi Pak Dirjen, mungkin 10 tahun ditutup dengan, bukan ditutup sih, mungkin ada refleksi dalam bentuk buku gitu ya. Ya, pengalaman Anda 10 tahun ya, walaupun mungkin nanti jadi menteri, tapi kan tetap butuh itu. Iya kan? Enggak, supaya ya teman-teman kan bisa melakukan refleksi gitu ya, apa sih sebenarnya problem di Direktorat Jenderal Kebudayaan ini. Soalnya memegang amanah besar budaya. Kalau di Jogja dulu yang namanya budayawan itu ngomong apa saja boleh, salah pun nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan ya. Silakan. Teman-teman, senang sekali ya saya memandu acara ini atas kekhususan Anda, kedatangan Anda. Semoga ini semua berguna dan saya kembalikan kepada Mas Elsi yang lucu.